Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Perjalanan horor di hutan Kalimantan setelah upacara kemerdekaan. Awal dari perjalanan. Hari itu, desa kecil di tepi hutan Kalimantan tampak lebih hidup dari biasanya. Bendera-bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Warga berkumpul di alun-alun desa untuk merayakan hari kemerdekaan. Di antara mereka, Arman, seorang pemuda yang baru pulang dari kota, berdiri dengan bangga mengikuti prosesi upacara. Bersama teman-temannya, Dedi dan Sinta, mereka merasa bangga bisa berkontribusi pada perayaan desa yang sederhana namun penuh makna ini. Setelah upacara selesai, suasana di desa mulai sepi. Arman, Dedi, dan Sinta memutuskan untuk pergi ke kota terdekat, melewati hutan yang biasanya mereka hindari. Dedi yang paling bersemangat mengusulkan untuk mengambil jalur pintas yang katanya bisa menghemat waktu. Kita akan sampai lebih cepat, dan jalurnya juga lebih sejuk karena banyak pohon, ujarnya sambil tersenyum lebar. Sinta awalnya ragu, namun akhirnya setuju setelah Dedi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka pun berangkat dengan sepeda motor, menelusuri jalan setapak yang kecil dan berbatu, dengan hutan yang semakin lebat di sekeliling mereka. Pada awalnya, perjalanan terasa menyenangkan. Suara burung-burung dan gemerisik daun menjadi latar suara yang menenangkan. Namun setelah beberapa waktu, jalan setapak yang mereka ikuti semakin tidak jelas. Pohon-pohon besar mulai menutupi langit, membuat suasana di sekitar mereka gelap dan suram, meski hari masih siang. Sepertinya kita salah jalan, ujar Sinta, suaranya terdengar cemas. Dedi yang mengendarai sepeda motor berhenti sejenak untuk melihat sekeliling. Tidak mungkin, kita masih di jalur yang benar. Lihat, masih ada bekas roda di sini, balasnya sambil menunjuk jejak yang samar di tanah. Namun, jejak itu tampak semakin memudar seiring mereka melanjutkan perjalanan. Arman yang duduk di belakang Sinta mulai merasa ada yang tidak beres. Harusnya kita sudah sampai di jalan besar sekarang, pikirnya. Waktu berlalu dan jalan di depan mereka seolah tak berujung. Hutan semakin lebat dan suara-suara alam yang tadinya menenangkan kini terasa mencekam. Sesekali terdengar suara gemerisik aneh dari dalam semak-semak, seolah ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Perasaan was-was mulai menyelimuti hati mereka. Tiba-tiba, mesin motor Dedi mati mendadak. Apa yang terjadi? Tanya Sinta panik. Dedi mencoba menyalakan kembali mesinnya, namun sia-sia. Motor itu seperti kehabisan tenaga, meski bahan bakar masih cukup. Ini aneh, gumam Dedi, wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Mereka bertiga turun dari motor, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Tapi di tengah hutan yang semakin gelap, mereka hanya bisa saling memandang dengan kebingungan. Harusnya kita balik saja, kata Arman dengan nada tegas. Namun, jalan kembali sudah tidak jelas lagi. Seakan-akan hutan di sekitar mereka telah berubah dan mereka terjebak dalam labirin tanpa ujung. Perasaan takut mulai merambat di hati mereka. Sinta menggenggam tangan Arman erat-erat, merasa ada sesuatu yang salah. Sebaiknya kita jalan kaki saja. Mungkin di depan ada jalan keluar, usul Dedi, meski suaranya tak lagi seoptimis tadi. Tanpa pilihan lain, mereka mulai berjalan, meninggalkan sepeda motor yang tak bisa digunakan. Namun, setiap langkah terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka pun terasa semakin dingin. Padahal seharusnya di tengah hari yang terik, hawa di Kalimantan masih hangat. Ketiga sahabat itu terus berjalan, mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai menyelimuti mereka. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam pula mereka terperosok ke dalam kegelapan hutan yang seolah hidup, menanti saat untuk menunjukkan kengerian yang sesungguhnya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, langkah demi langkah terasa semakin berat, seolah hutan ini ingin menahan mereka agar tidak bisa keluar. Matahari yang seharusnya masih tinggi di langit, kini tertutup rapat oleh kanopi pepohonan,
membuat suasana semakin suram. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus celah-celah daun, memberi kesan bahwa waktu sudah menjelang senja. Sepertinya kita tidak akan menemukan jalan keluar secepat ini, gumam Arman sambil menoleh ke belakang, memastikan Sinta dan Dedi masih mengikutinya. Hawa di sekitar mereka semakin dingin, angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa mereka definisikan, bau yang asing dan membuat bulu kuduk berdiri. Sinta, yang biasanya tenang, kini terlihat sangat cemas. Dedi, apa benar kita masih di jalur yang benar? Ini seperti tidak ada habisnya, ujarnya dengan nada penuh kekhawatiran. Dedi, yang sedari tadi mencoba terlihat tegar, hanya bisa mengangguk lemah. Aku juga tidak tahu, tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus terus berjalan sampai menemukan tanda-tanda kehidupan. Jawabnya sambil menatap lurus ke depan, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah kiri mereka. Mereka bertiga terhenti, memandang ke arah sumber suara dengan hati-hati. Di balik semak-semak, mereka bisa melihat bayangan samar sesuatu yang bergerak. Arman langsung meraih tangan Sinta, menariknya mendekat. "Apa itu?" bisik Sinta dengan suara bergetar. Tidak ada yang bisa menjawab. Dedi berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas, namun langkahnya tertahan oleh suara yang lebih keras. Sebuah suara yang seperti teriakan seorang, jauh di dalam hutan. Mereka bertiga saling pandang dengan wajah pucat. "Kita harus pergi dari sini," ujar Arman kali ini dengan nada tegas yang mencerminkan ketakutan yang semakin besar. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan, namun arah yang mereka tuju semakin tidak jelas. Hutan ini seolah berubah, menyembunyikan jalan keluar dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jejak-jejak yang mereka tinggalkan sebelumnya kini tak lagi bisa dikenali. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Ketegangan di antara mereka semakin terasa. Sinta mulai menangis pelan, rasa putus asa mulai menyelimuti hatinya. "Kita tidak akan pernah keluar dari sini, kita tersesat," ucapnya di antara isakan. Arman mencoba menenangkannya, meski ia sendiri pun merasakan hal yang sama. Sementara itu, Dedi yang biasanya penuh semangat, kini hanya bisa terdiam, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Suasana di hutan semakin mencekam. Bayangan pohon-pohon besar tampak seperti sosok-sosok yang mengintai mereka. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, namun tidak ada yang bisa mereka lihat dengan jelas. Sekali lagi, suara teriakan terdengar, lebih dekat kali ini. Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres, seperti ada yang mengikuti mereka. "Kita harus tetap tenang," katanya, meski suaranya terdengar gemetar. Langkah mereka semakin cepat, namun semakin mereka berusaha keluar, semakin dalam mereka terperosok ke dalam hutan. Rasa lelah dan cemas mulai menggerogoti pikiran mereka. Nafas mereka tersengal-sengal, namun tidak ada yang berani berhenti. Rasa takut yang kini menghantui mereka bukan hanya karena tersesat, tapi juga karena ada sesuatu di dalam hutan ini yang tidak mereka mengerti. Tanpa mereka sadari, mereka tiba di sebuah area yang berbeda dari hutan yang telah mereka lewati sebelumnya. Pohon-pohon di sini tampak lebih tua dan besar, akar-akarnya menjalar di atas tanah membentuk pola-pola aneh. Cahaya yang tersisa semakin memudar, memberikan kesan bahwa mereka telah memasuki tempat yang tidak seharusnya mereka kunjungi. Di tengah area itu, tampak sebuah batu besar yang tertutup lumut dan tanaman liar. Entah mengapa, melihat batu itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kita harus kembali," ucap Dedi dengan suara lemah. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Langkah-langkah itu pelan, namun pasti mendekati mereka. Rasa dingin yang aneh menyergap mereka bertiga, membuat mereka berdiri kaku di tempat. Arman mencoba menoleh, namun tubuhnya seolah menolak untuk bergerak. Di antara rasa takut yang mencekam, mereka akhirnya menyadari bahwa perjalanan ini baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Sesuatu di dalam hutan ini tidak ingin mereka pergi. Arman, Dedi, dan Sinta berdiri membeku, terpaku di tempat. Suara langkah kaki yang mendekat itu seakan membekukan waktu di sekitar mereka. Rasa takut begitu nyata hingga membuat mereka sulit bernapas.
Suara langkah itu terhenti tiba-tiba, menyisakan keheningan yang justru semakin mencekam. Ada apa di belakang kita? Bisik Sinta. Tangannya gemetar saat ia menggenggam lengan Arman. Tidak ada yang berani menjawab, tidak ada yang berani menoleh. Arman bisa merasakan napasnya semakin berat, jantungnya berdebar kencang, namun ia tahu bahwa mereka harus segera bergerak jika tidak ingin terjebak selamanya di sini. Dengan perlahan, Arman mulai melangkah mundur, menarik Sinta bersamanya. Dedi mengikuti dengan langkah yang sama hati-hatinya. Mereka berusaha menjauh dari area tersebut, mencoba untuk tidak membuat suara yang bisa menarik perhatian apapun yang ada di sekitar mereka. Namun, meskipun mereka berusaha berjalan sepelan mungkin, suara langkah kaki mereka terasa sangat jelas di telinga mereka sendiri, memantul di antara pepohonan tua yang diam mengawasi. Saat mereka berusaha menjauh, terdengar suara lain. Kali ini seperti desisan halus, seperti seseorang yang berbisik, namun tak dapat dipahami. Suara itu mengelilingi mereka, membuat mereka semakin panik. Arman merasa darahnya berdesir, dan tanpa pikir panjang, ia berbisik tegas. "Kita harus berlari." Mereka bertiga segera berlari, meninggalkan tempat itu dengan sekuat tenaga. Langkah-langkah mereka tidak lagi teratur, namun dipenuhi oleh rasa takut yang mendorong mereka untuk bergerak lebih cepat. Hutan di sekitar mereka seolah bergerak. Ranting-ranting pohon tampak mencoba meraih mereka. Akar-akarnya terasa seperti menjulur untuk menahan kaki mereka. Semakin mereka berlari, tanpa mereka sadari, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih terbuka, namun tetap dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi. Di tengah tempat itu tampak sebuah pondok kayu tua, nyaris tersembunyi di antara pepohonan besar. Pondok itu terlihat sangat kuno, dengan atap yang hampir roboh dan dinding yang ditumbuhi lumut tebal. Tidak ada cahaya dari dalam, namun anehnya, pondok itu seperti memancarkan aura yang mengundang sekaligus menakutkan. Di sana ada pondok. Meski hati mereka ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Rasa lelah dan ketakutan memaksa mereka untuk mencari perlindungan, meski naluri mereka berteriak agar menjauhi tempat itu. Mereka mendekati pondok dengan hati-hati. Saat tiba di depan pintu kayu yang sudah usang, mereka saling pandang, berharap salah satu dari mereka memiliki keberanian untuk membuka pintu. Arman, meski tangannya gemetar, akhirnya memberanikan diri untuk mendorong pintu itu. Pintu tersebut terbuka dengan suara deritan yang menyayat, seolah-olah belum pernah dibuka selama bertahun-tahun. Di dalam pondok, suasananya tidak lebih baik. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang yang masuk melalui celah-celah dinding. Di sudut ruangan tampak sebuah kursi goyang yang terlihat seperti baru saja digunakan. Dedi menyalakan senter dari ponselnya, mencoba menyoroti setiap sudut ruangan. Tidak ada yang aneh, namun perasaan tidak nyaman semakin kuat. Tempat ini sepertinya tidak kosong, bisik Sinta, suaranya penuh ketakutan. Arman mengangguk pelan, perasaan yang sama juga mengganggunya. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal terlalu lama di dalam pondok itu. Namun saat mereka hendak keluar, terdengar suara langkah kaki yang berat dari arah belakang mereka, diikuti oleh suara tawa yang lembut namun sangat menyeramkan. Seketika, Sinta menjerit, membuat Arman dan Dedi segera menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di pojok ruangan yang paling gelap, tampak bayangan seseorang atau sesuatu yang berdiri diam, memandangi mereka dengan intensitas yang membuat darah mereka berdesir. Sosok itu perlahan mendekat dan semakin jelas terlihat bahwa ia bukanlah manusia. Arman merasakan seluruh tubuhnya menegang, otaknya berusaha mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun, bayangan itu sudah terlalu dekat, menyisakan mereka tanpa banyak pilihan. Dalam kegelapan pondok itu, mereka menyadari bahwa apapun yang ada di dalam hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Bayangan yang mendekat itu membuat jantung mereka berdetak semakin kencang. Sinta memeluk lengan Arman dengan erat, seolah itu satu-satunya yang bisa melindunginya dari teror yang kian nyata. Sementara Dedi, meski mencoba untuk tetap tenang, bisa merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Sosok itu, yang kini semakin jelas, terlihat seperti seseorang yang pernah hidup,
Namun ada sesuatu yang sangat salah. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya kosong, dan bibirnya menyunggingkan senyum yang tidak manusiawi. "Keluar dari sini sekarang," seru Arman dengan suara yang tertahan oleh rasa takut. Namun, kakinya seakan tertancap di lantai kayu pondok itu, tidak mampu bergerak. Sosok tersebut semakin mendekat, langkahnya sangat lambat namun pasti. Ruangan yang sempit itu dipenuhi oleh aura mengancam yang semakin menyelimuti mereka. Sinta menangis dalam diam, air matanya mengalir tanpa henti. "Aku tidak mau mati di sini," bisiknya dengan suara bergetar. Kata-kata itu menggema di kepala Arman, membangkitkan keberaniannya yang tersisa. Dengan cepat, dia menarik tangan Sinta dan Dedi, memaksa mereka untuk bergerak keluar dari pondok itu. Ketika mereka berlari ke pintu, suara langkah berat yang mengikuti mereka terdengar semakin dekat. Sesaat sebelum mereka berhasil keluar, pintu kayu itu tertutup keras dengan sendirinya, seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka terperangkap. Dalam kepanikan, Arman mencoba membuka pintu itu, tapi sia-sia. Pintu itu terkunci rapat, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Di tengah kepanikan mereka, suara tawa lembut namun menyeramkan kembali terdengar. Mereka berbalik dan sosok itu sudah berdiri di depan mereka. Jaraknya hanya beberapa meter. "Apa yang kalian cari di sini?" Suara itu berbicara, dingin dan datar, namun penuh dengan nada ancaman. Arman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. "Maaf, kami tersesat. Kami tidak berniat mengganggu," jawab Dedi dengan suara yang hampir tak terdengar. Seluruh tubuhnya gemetar. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang membuat nyali mereka semakin ciut. "Tersesat?" Sosok itu mengulang dengan nada sinis. "Tidak ada yang tersesat di hutan ini. Mereka yang masuk hanya bisa keluar jika diizinkan." Kata-kata itu menambah kengerian yang mereka rasakan. Mereka sadar bahwa situasi ini jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Hutan ini, pondok ini, dan sosok di hadapan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka pahami. Arman berusaha keras mencari cara untuk melarikan diri, namun pikirannya buntu oleh ketakutan. Di tengah kekalutan, tiba-tiba terdengar suara lain dari luar pondok. Suara yang berbeda dari suara itu terdengar seperti nyanyian, lembut namun penuh dengan kesedihan. Anehnya, suara itu membuat sosok menyeramkan di depan mereka terlihat terganggu. Sosok itu menoleh ke arah suara. Wajahnya yang sebelumnya penuh ancaman, kini berubah menjadi penuh kebencian. Melihat kesempatan itu, Arman tidak membuang waktu. "Sekarang, kita harus keluar sekarang," serunya sambil mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Pintu yang sebelumnya terkunci rapat kini mulai bergetar, seolah kehilangan kekuatan yang menahannya. Dedi dan Sinta ikut membantu mendorong, dan dengan usaha keras, pintu itu akhirnya terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari keluar dari pondok itu, meninggalkan sosok yang masih terganggu oleh suara nyanyian tersebut. Kaki mereka terasa lemah, tapi mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hanya berfokus pada satu tujuan, keluar dari hutan ini secepat mungkin. Mereka berlari menembus pepohonan, menembus kegelapan yang semakin pekat. Suara nyanyian itu masih terdengar, mengiringi langkah mereka yang semakin cepat. Anehnya, suara itu meskipun penuh kesedihan, terasa memberikan mereka kekuatan untuk terus berlari. Namun, saat mereka merasa sudah cukup jauh dari pondok, nyanyian itu berhenti mendadak, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Mereka terhenti, berusaha mengatur napas yang tersengal. Dalam hati mereka timbul rasa takut baru. Apakah sosok di dalam pondok itu kini sedang mengejar mereka? Arman memandang sekeliling, berusaha mencari tanda-tanda jalan keluar. Tapi hutan ini seolah tidak ingin menunjukkan jalan yang benar. Hanya kegelapan yang menyelimuti mereka, menyembunyikan segala sesuatu di luar jarak pandang. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar lagi, membuat mereka semua merasakan kembali ketakutan yang sempat mereda. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Sinta dengan suara putus asa. Arman tidak punya jawaban. Hutan ini seperti labirin yang tiada ujung, dan apapun yang mengintai mereka masih ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk menyerang.
Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan, tapi satu hal yang pasti, malam ini belum akan berakhir dengan mudah. Kegelapan hutan semakin menekan mereka bertiga, seolah-olah alam di sekitarnya sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Arman, Sinta, dan Dedi berjalan perlahan, lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut ketakutan yang semakin tebal. Mereka terus berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti naluri untuk menjauh dari pondok menyeramkan yang baru saja mereka tinggalkan. "Kita harus tetap bergerak," ujar Arman dengan suara rendah, mencoba menyemangati diri dan teman-temannya. "Kalau kita berhenti, kita akan terjebak di sini selamanya." Sinta dan Dedi hanya mengangguk lemah, mengikuti langkah Arman meskipun kaki mereka terasa semakin berat. Suasana di hutan kali ini terasa sangat berbeda. Angin yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka tampak seperti siluet-siluet gelap yang mengintai, dengan cabang-cabangnya yang tampak seperti tangan yang ingin meraih. Langit di atas mereka pun tak lagi terlihat, tertutup oleh dedaunan rapat yang menciptakan lorong-lorong gelap tak berujung. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Arman mulai merasakan bahwa jalan yang mereka tempuh terasa sangat familiar, seolah-olah mereka telah berputar-putar di tempat yang sama. "Tunggu," katanya tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Aku merasa kita sudah melewati tempat ini sebelumnya." Dedi menoleh dengan ekspresi bingung, sementara Sinta mencoba mengingat-ingat, tapi semuanya terasa kabur. Rasa lelah dan ketakutan sepertinya mulai mengacaukan pikiran mereka. "Mungkin hanya perasaanmu saja," ujar Dedi, meski ia sendiri pun tidak yakin. Tapi saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka kembali bertemu dengan pohon besar dengan cabang yang patah, pohon yang sama yang baru saja mereka lewati. "Kita memang sedang berputar-putar," gumam Sinta dengan suara gemetar. Mata mereka bertiga terbelalak, menyadari bahwa hutan ini benar-benar telah menjebak mereka. Apapun yang mereka lakukan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap dalam siklus tanpa akhir, dan semakin lama mereka berada di sini, semakin hilang harapan mereka untuk keluar. Di tengah kepanikan itu, mereka mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Tidak seperti sebelumnya, suara itu terdengar dari beberapa arah sekaligus, seolah-olah mereka sedang dikelilingi oleh makhluk tak terlihat. Jantung mereka berpacu, dan tanpa pikir panjang, mereka mulai berlari lagi. Namun, secepat apapun mereka berlari, suara langkah kaki itu tetap mengikuti, semakin mendekat. Terengah-engah, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka, sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar yang menjalar keluar dari tanah, seolah-olah mencengkeram bumi dengan kuat. "Kesini, kita bisa bersembunyi di balik pohon itu," seru Dedi, mencoba mengambil inisiatif. Mereka bertiga segera berlari menuju pohon besar itu, berharap bisa menemukan perlindungan di balik batangnya yang tebal. Saat mereka tiba, mereka bersandar di batang pohon itu, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Namun, ketika mereka mulai merasa sedikit tenang, Arman menyadari sesuatu yang mengerikan. Akar-akar pohon itu perlahan bergerak, seperti ular yang melilit, mencoba meraih kaki mereka. "Awas!" teriaknya, menarik Sinta menjauh. Namun, terlambat, Dedi terjatuh, salah satu akar telah melilit pergelangan kakinya dengan kuat. Dedi menjerit kesakitan, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman akar yang semakin erat. Arman dan Sinta dengan panik mencoba menarik Dedi, namun semakin mereka berusaha, semakin kuat akar itu melilit. Sinta mulai menangis lagi. Ketakutan yang melumpuhkan membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah situasi putus asa itu, suara nyanyian sedih yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Nyanyian itu membuat akar yang melilit Dedi perlahan-lahan melemah, hingga akhirnya melepaskan cengkeramannya. Dedi segera menarik kakinya, merangkak menjauh dari pohon yang kini tampak semakin menyeramkan. "Suara itu lagi," bisik Sinta masih terisak. "Siapa yang menyanyi?
Apa itu yang menyelamatkan kita? Arman tidak tahu, tapi dia tahu satu hal. Mereka tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Mereka bangkit, meski kaki Dedi terasa sangat sakit, dan melanjutkan perjalanan dengan penuh kehati-hatian. Kali ini, mereka tidak lagi berusaha mencari jalan keluar secara sembarangan. Mereka mengikuti suara nyanyian itu, seolah-olah suara itu memberikan mereka petunjuk menuju keselamatan. Tapi setiap langkah terasa semakin berat dan kegelapan hutan seakan semakin pekat. Meski begitu, ada sedikit harapan yang timbul dalam hati mereka, bahwa mungkin di ujung jalan ini ada cara untuk keluar dari mimpi buruk yang terus membayangi mereka. Namun, apa yang sebenarnya menanti mereka di ujung perjalanan ini masih menjadi misteri yang menakutkan. Suara nyanyian itu semakin memandu langkah mereka, meski hati mereka masih dipenuhi ketakutan. Setiap kali suara itu terdengar, ada perasaan aneh yang menyelusup antara rasa lega dan teror yang sulit dijelaskan. Mereka bertiga hanya bisa berharap bahwa nyanyian ini adalah petunjuk menuju keselamatan, bukan jebakan lain di tengah hutan yang penuh misteri ini. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah danau kecil muncul di depan mereka. Airnya begitu tenang dan jernih hingga memantulkan bayangan pepohonan di sekitarnya. Di tepi danau, berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak rapuh, namun dengan cara yang aneh, terlihat mengundang mereka untuk masuk. Arman menatap rumah itu dengan penuh curiga. Kita tidak boleh terlalu percaya, katanya. Meski dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa, hutan ini sudah mempermainkan kita berkali-kali. Kita tidak bisa gegabah. Namun, Sinta dan Dedi sudah terlalu lelah untuk berpikir panjang. Mereka hanya ingin tempat untuk berlindung, walau hanya sejenak. Dengan penuh rasa was-was, mereka melangkah mendekati rumah itu. Pintunya yang setengah terbuka, seolah-olah menunggu kehadiran mereka. Saat mereka memasuki rumah itu, suasana di dalamnya terasa sangat berbeda dari pondok sebelumnya. Meskipun rumah ini terlihat tua dan berdebu, ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kayu yang rumit, menggambarkan kisah-kisah kuno tentang orang-orang dan makhluk-makhluk hutan. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah meja kayu besar dengan beberapa gulungan kertas tua. Arman mendekati meja itu dan membuka salah satu gulungan, yang ternyata adalah peta kuno hutan Kalimantan. Peta itu terlihat sangat rinci, dengan tanda-tanda khusus di beberapa lokasi, termasuk danau tempat mereka berada saat ini. Sepertinya ini peta hutan ini, kata Arman dengan nada takjub. Tapi peta ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dia menunjuk tanda yang berada di sekitar danau, sebuah simbol aneh yang tidak mereka kenal. Apa arti simbol ini? Sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, suara nyanyian kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah itu sendiri. Mereka bertiga saling berpandangan, merasa bulu kuduk mereka meremang. Mungkin suara itu yang membawa kita ke sini, bisik Dedi dengan suara gemetar. Tapi, siapa yang menyanyi? Pertanyaan itu segera terjawab ketika dari balik ruangan lain, seorang wanita tua muncul dengan langkah pelan. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional yang sudah usang, rambutnya panjang dan beruban, menutupi sebagian wajahnya. Namun ada sesuatu yang lembut dan penuh kedamaian di matanya. Dia menatap mereka bertiga dengan senyum tipis, seolah telah menunggu mereka sejak lama. "Selamat datang," ucap wanita tua itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Aku tahu kalian pasti kebingungan. Hutan ini bukan tempat untuk orang-orang yang tersesat, tapi kalian sudah berhasil sejauh ini." Arman, Sinta, dan Dedi hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus mengatakan apa. Wanita tua itu melanjutkan, hutan ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Mereka yang masuk tanpa izin, seringkali tidak pernah kembali. Namun, kalian masih diberi kesempatan untuk keluar. Nyanyian yang kalian dengar adalah panggilan dari arwah-arwah yang terperangkap di hutan ini. Mereka mencoba melindungi kalian dari kegelapan yang ada. Mendengar penjelasan itu, Sinta mulai menangis lagi. Kali ini bukan karena takut,
tapi karena campuran antara lega dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. "Tolong, bagaimana cara kami keluar dari sini?" tanyanya penuh harap. Wanita tua itu mendekati mereka dan dengan lembut meletakkan tangan di bahu Sinta. "Ada harga yang harus dibayar untuk bisa keluar dari sini," katanya dengan suara yang terdengar sangat serius. "Kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalam diri kalian. Hanya dengan begitu, hutan ini akan melepaskan kalian." Kata-kata itu membuat mereka bertiga semakin bingung. "Apa maksudnya?" tanya Arman. "Ketakutan terbesar? Kebenaran apa?" Wanita tua itu tersenyum samar. "Kalian akan tahu saat waktunya tiba," jawabnya dengan lembut. "Tapi ingatlah, waktu kalian tidak banyak. Hutan ini tidak akan menunggu selamanya." Setelah mengucapkan kalimat itu, wanita tua tersebut berbalik dan menghilang ke dalam bayangan rumah, seolah-olah dia hanyalah ilusi yang diciptakan oleh hutan. Mereka bertiga hanya bisa saling menatap, merasa terjebak dalam misteri yang semakin dalam. Dengan peta kuno di tangan, mereka tahu bahwa ini mungkin satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Tapi untuk menemukan jalan keluar, mereka harus mengatasi apa yang paling mereka takuti dan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam diri mereka. Hutan Kalimantan tidak hanya menjebak mereka secara fisik, tetapi juga menantang mereka untuk menghadapi kegelapan yang ada di dalam hati mereka. Dan disinilah perjalanan mereka yang sebenarnya dimulai. Perjalanan untuk menemukan kebenaran dan kebebasan dari cengkeraman hutan yang penuh misteri ini. Arman, Sinta, dan Dedi berdiri di depan rumah kayu tua itu, peta kuno di tangan mereka. Kata-kata wanita tua tadi masih terngiang di telinga, membuat mereka semakin gelisah. Hutan ini tidak hanya menjebak mereka dalam kegelapan fisik, tetapi juga memaksa mereka menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan, ketakutan terbesar mereka sendiri. Mereka menyusuri jalur yang ditunjukkan di peta, kembali menuju danau. Nyanyian yang sebelumnya memandu mereka, kini telah menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah beban di hati mereka semakin menekan. Tapi mereka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari mimpi buruk ini. Saat mereka tiba di tepi danau, tiba-tiba langit di atas mereka berubah menjadi gelap, lebih gelap dari sebelumnya. Kilat menyambar tanpa suara, menerangi sekeliling mereka dengan cahaya yang mengerikan. Di tengah-tengah kegelapan itu, bayangan mereka sendiri tampak berubah, menjadi sosok yang menakutkan, seolah mencerminkan ketakutan terdalam mereka. "Apa yang terjadi?" bisik Sinta. Suaranya penuh ketakutan. Arman mencoba untuk tetap tenang. "Kita harus melawan ini," katanya dengan tegas, meskipun hatinya juga dipenuhi ketakutan. Wanita tua itu bilang, "Kita harus menghadapi ketakutan terbesar kita." Mungkin inilah yang dimaksudnya. Ketakutan terbesar mereka mulai terwujud di depan mata. Bayangan mereka berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan. Makhluk-makhluk gelap dengan mata merah menyala, gigi-gigi tajam, dan tangan yang terentang untuk meraih mereka. Arman melihat sosok yang menyerupai dirinya, namun dengan wajah yang penuh amarah dan dendam. Sinta melihat sosok menyeramkan dari masa lalunya, sementara Dedi melihat dirinya sendiri, tetapi dengan ekspresi dingin dan tak berperasaan. Mereka adalah kita," bisik Dedi dengan suara bergetar. Tapi mereka terlihat begitu mengerikan. Arman mengerti sekarang. Ini adalah ketakutan kita sendiri. Kita harus menghadapi mereka, atau kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Dengan tekad yang mulai menguat, Arman maju menghadapi bayangannya sendiri. Sosok itu mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Arman tahu ini adalah manifestasi dari kemarahannya sendiri. Amarah yang selama ini ia pendam terhadap dirinya sendiri, terhadap keputusan-keputusan yang pernah ia sesali. Dia berusaha menenangkan hatinya, mencoba menerima ketakutan itu sebagai bagian dari dirinya. "Aku menerima ini," ujar Arman dengan suara lantang. "Aku menerima semua kesalahan dan penyesalan, tapi aku tidak akan membiarkan itu menghancurkan hidupku." Bayangan itu berhenti, perlahan-lahan memudar hingga hilang sepenuhnya. Arman merasa beban di hatinya terangkat,
Meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang, ada perasaan damai yang mulai tumbuh. Sinta dan Dedi melakukan hal yang sama. Sinta menangis, tapi dia berani menghadapi bayangan dari masa lalunya. Rasa bersalah yang selalu menghantuinya, ketakutan akan kehilangan orang yang ia sayangi. Dia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan ketakutannya. Bayangannya pun memudar, meninggalkan Sinta yang lebih kuat dan siap melanjutkan hidupnya. Dedi menatap sosok dirinya yang dingin dan tak berperasaan. Itu adalah ketakutan terbesar Dedi, bahwa dia akan menjadi seorang yang tidak lagi peduli dengan orang lain, bahwa dia akan kehilangan kemanusiaannya sendiri. Dedi menggenggam erat tangannya, berusaha mengingatkan dirinya bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti itu. Bayangan itu pun akhirnya menghilang, meninggalkan Dedi yang merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika ketakutan mereka hilang, langit di atas mereka perlahan-lahan cerah. Cahaya matahari mulai muncul, mengusir kegelapan yang selama ini menyelimuti hutan. Arman, Sinta, dan Dedi saling berpandangan, merasa bahwa mereka telah melewati ujian terberat dalam hidup mereka. Ini sudah berakhir, ujar Sinta dengan air mata kebahagiaan di matanya. Dedi tersenyum lega. Kita berhasil. Arman menghela napas panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih ringan, mengikuti peta kuno yang kini terasa lebih jelas. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah jalan setapak yang mengarah keluar dari hutan. Di ujung jalan itu, mereka bisa melihat cahaya terang yang menyambut mereka, keluar dari hutan yang penuh dengan misteri dan kegelapan. Saat mereka akhirnya melangkah keluar dari hutan, Arman, Sinta, dan Dedi merasa bahwa mereka bukan lagi orang yang sama seperti saat mereka masuk. Mereka telah menghadapi ketakutan terbesar mereka, menemukan kebenaran di dalam diri mereka sendiri, dan kini mereka siap melanjutkan hidup dengan lebih kuat dan penuh harapan. Hutan Kalimantan, dengan segala misterinya, telah memberikan pelajaran berharga bagi mereka, bahwa di balik setiap ketakutan, selalu ada kebenaran yang tersembunyi, dan hanya dengan menghadapi kegelapan itulah mereka bisa menemukan jalan menuju cahaya.